Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih masih pada semangat ya. Waktunya mepet sebenarnya nih. Pasti ya. Masih pada semangat. Soalnya sebenarnya waktunya sholat Jumat ya. Malah jadi nggak sholat Jumat nih. Gitu. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rifan Firman Maulana. Alhamdulillah sudah menyelesaikan sertifikat MTCNA, MTCRE berserta dengan kawan-kawannya. Gitu. Saya mengenal Mikrotik dari tahun 2005 ya, dari versi 2. Gitu. Dan sekarang aktivitas saya bekerja di Bina Tecindo Solution di daerah Serang. Mungkin di sini ada yang teman-teman yang dari Serang. Oh, ada satu orang. Cilegon, Pandeglang, ada nggak? Dari SMK? Oh, gitu. Kebetulan Bina Tecindo internet service provider ya, head office-nya di Serang. HTS juga udah main tuh Pak Heri di Cilegon ya. Selain di Bina Tecindo, saya juga melakukan aktivitas di Pondok Pesantren Dar El Kolam ya. Mungkin bapak-bapak di sini anaknya ada yang disekolahkan di Pondok Pesantren Dar El Kolam, nggak ada ya? Biasanya dikenalnya Pondok Pesantren Gintung. Di sana saya sebagai kepala bagian IT. Lalu saya juga mengajar di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Kebetulan masih baru banget Ar-Rahman itu. Dia sebelumnya Pondok Pesantren Salafi, jadi ngajarnya itu kitab Amil biasanya. Nah baru tahun ini itu angkatan pertama ada SMK, jurusan TKJ dengan agribisnis kebetulan. Masuk topik. Di sini saya akan membawakan implementasi Capsman di sekolah. Kenapa saya bawa Capsman di sekolah nih judulnya? Harusnya di sini ada anak-anak SMK nih karena emang momennya pas kalau menurut saya. Gitu, ada anak-anak SMK beres olimpiade kan, beres olimpiade orangnya banyak. Ini malah nggak ada saya presentasi. Mungkin di sini guru-gurunya masih ada kali ya? Masih ada nggak? Cuma satu orang Bu. Yang lainnya dari perusahaan mungkin ya. Ini juga tidak menutup kemungkinan bisa digunakan di perusahaan sih, kayak di apartemen segala macam-macam gitu. Apa sih Capsman itu? Gitu. Ada yang udah tahu Capsman apaan? Yang implementasi? Angkat tangan, saya pengen tahu. Yang udah pernah implementasi Capsman? Satu orang doang, yang lain mana nih? Masa nggak ada? Hah? Mana lagi? Wah, yang pojok tuh. Udah, yang lainnya di perusahaannya nggak pernah ada yang pakai implementasi Capsman. Menarik loh kalau menurut saya Capsman tuh. Ini saya akan ulas sedikit ya, mungkin teman-teman yang banyak yang belum tahu gitu, yang belum pernah dengar tapi belum pernah implementasi, saya akan coba tunjukkan di sini. Capsman itu Control Access Point Manager ya, Control Access Point System Manager, di mana posisinya wireless access point yang di manage atau dikelola secara terpusat oleh si Capsman. Seperti itu. Ada dua istilah dalam Capsman, ada Cap, ada Capsman. Cap itu yang di-manage oleh Capsman, sedangkan Capsman yang akan memanage si Cap-nya. Seperti itu. Apa saja yang bisa digunakan di Capsman? Udah pasti Central Management Access Point, di mana posisinya wireless access point itu semuanya dikelola secara terpusat oleh si Capsman. Di sana juga ada radius MAC authentication, bisa menggunakan radius server untuk MAC authentication-nya. Manage Client Authentication, di mana posisinya dia bisa di manage tuh melalui WPA, security profile seperti biasanya. Seperti itu. Bisa juga menggunakan grouping configuration. Grouping configuration itu jadi kita bisa mengelompokkan konfigurasi daripada si access point, wireless access point-nya. Kita bisa membuat virtual AP. Jadi dalam kontrol access point-nya itu ada 2 SSID atau 3 SSID, itu bisa dikelompokkan, jadi itu fungsinya grouping configuration. Lalu ada data path configuration, ini yang menarik kalau menurut saya. Data path configuration itu kita bisa mengarahkan si user menggunakan traffic internet yang mana, karena posisinya data path configuration ini kita bisa menggunakan Capsman-nya misalkan ada di luar router ya, jadi ada 2 misalkan, yang satu Capsman si user itu bisa langsung masuk ke router dan bisa melalui Capsman, bahkan posisinya user juga bisa kita lempar langsung ke EOIP karena dia bridging di sini.
Seperti itu. Ada red configuration. Nah, red configuration ya yang sebelumnya, yang hari sebelumnya ya, ini Pak Valen red configuration untuk memaksimalkan daripada wireless access point yang diaplikasikan ke user, seperti itu. Cashman belum bisa melakukan N-stream dan NV2. Itu aja sih yang saya tahu selama ini. Bagaimana cap dan Cashman bisa saling terhubung? Gini caranya. Dia menggunakan layer 2 atau layer 3. Dimana kalau misalkan kita menggunakan layer 2 otomatis harus satu network ya. Kalau misalkan beda network itu harus menggunakan layer 3. Gitu. Syaratnya apa? Kalau mau menggunakan layer 3, cap dan Cashman itu harus bisa di-ping. Kalau nggak bisa nge-ping ya capnya nggak bakalan bisa connect ke Cashman. Seperti itu. Lalu cap dan Cashman juga kalau misalkan mau aman, koneksinya menggunakan sertifikat. Nah, dia bisa generate otomatis kok sertifikatnya di TLS. Di mana lokasi Cashman? Cashman itu kalau misalkan kita di router tuh udah ada package wirelessnya ya, syaratnya harus ada package wirelessnya. Itu biasanya langsung pada saat buka Winbox dia langsung keluar tuh, ada di bawah quick set menu Cashman. Nah ini requirementnya. Di sini saya ngasih unjuk ada Cashman versi pertama, ada Cashman versi kedua, dan yang terbaru Cashman versi kedua itu yang 6.37 package-nya cuma satu, dia udah nggak ada lagi yang wireless CM2, wireless PP, wireless rep itu sudah tidak ada. Jadi udah tinggal package wireless aja kalau di 637. Seperti itu. Saya akan memberikan perbedaan antara Cashman pertama ya yang dimulai dari versi 6.11 sama Cashman versi kedua. Perbedaan versi kedua yang wireless rep dengan VP. Sorry. Nah ini perbedaan wireless CM2 dengan wireless rep. Dimana kalau misalkan kita menggunakan package wireless CM2 itu belum ada red. Gitu. Kalau misalkan wireless rep itu sudah ada red. Nah, ini juga di wireless CM2 itu belum ada HWR3. Belum ada HWR3, HW Protect mode, itu seperti itu. Di wireless rep itu sudah ada di Cashman versi kedua. Dan di wireless rep juga yang Cashman versi kedua ini dia ada band GN 2GN. Di CM2 belum ada. Ini masih versi yang sebelumnya ya, 635 ini masih ada wireless rep harus CM2. Kalau misalkan udah masuk ke versi 637 biasanya udah nggak ada wireless rep CM2 itu karena udah package-nya satu aja, wireless aja. Nah ini gimana cara mengaktifkannya? Sangat mudah. Posisinya kita masuk ke menu Cashman, lanjut ke manager, udah gitu kita enable. Kalau mau menggunakan sertifikat tinggal kita generate aja di auto gitu. Tapi kalau misalkan udah ada tinggal kita pilih aja sertifikatnya. Seperti itu. Lalu kalau misalkan kita udah mengaktifkan Cashman, apa yang bakal kita config untuk capnya? Kalau misalkan kita mau menggunakan security WPA, di menu Cashman itu ada security config di situ. Itu untuk pengelompokan configuration ya. Jadi ada security tinggal kita pilih maunya mau menggunakan WPA PPSK, WPA 2 PSK gitu. Tinggal dimasukkan encrypt-nya menggunakan grup encrypt, masukkan passwordnya. Bisa juga menggunakan radio server di sini. Nah, lanjut konfigurasi ke datapad. Nah, di versi 637 datapadnya itu belum ada MTU. Belum ada ARP, sedangkan yang RC yang terbaru ya 638 kebetulan belum versi rilis ini, masih beta. Itu sudah ada yang RC12, kalau masih RC7 makanya dia masih via konsol, belum ada di Winbox-nya. Kalau menggunakan RC12 di Winbox-nya settingan MTU, ARP itu sudah ada, sudah ditampilkan. Seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan channel juga nih. Kita mau bikin channel misalkan 3, 4, 5 terserah. Bisa juga di sini. Itu grouping configuration-nya di sini. Kalau misalkan kita udah buat tadi security, datapad udah kita buat, channel sudah kita buat, tinggal kita masukkan di config. Tinggal kita masukkan security-nya, datapadnya, channelnya, lanjut di konfigurasi, tinggal kita masukkan IP address-nya saja.
maaf, SSID. SSID-nya saja. Misalkan mau buat 3 SSID, yang satu guest, udah gitu yang satu lagi student gitu, yang satu lagi office, itu bisa. Gitu. Ini baru sesi konfigurasinya aja. Nah, ini konfigurasi static cap-nya. Kalau nggak mau otomatis, kita mau misalkan kita punya 2 cap doang, MAC address-nya harus kita hafalin ya. Nah, itu dimasukin di interface daripada capsman. Gitu. Kalau misalkan static, di situ kodenya ada tuh. Kalau misalkan emang posisinya kita nge-create manual di cap 1, MI itu inaktif, artinya kondisinya si cap belum terhubung ke capsman. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah terhubung ke capsman, biasanya SMB dia. Tapi kalau misalkan ada klien yang terhubung ke capnya, dia tulisannya RSMB, running / masterbone. Seperti itu. Ini contoh yang saya implementasikan kebetulan di Pondok Pesantren Dar El Qolam ya. Itu capnya banyak tuh. Ada 36 kalau nggak salah SSID-nya. Berikut dengan virtual AP-nya, virtual SSID-nya. Ini contoh registration table yang terhubung antar cap. Jadi kita bisa manage tuh. Cap saya banyak di sini. Jadi kita bisa ngelihat misalkan si user A ada di cap 2 misalkan. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat kalau misalkan ada komplainan, oh sinyalnya kurang nih atau mungkin seperti apa. Jadi terpusat dia ininya. Lebih enak lah, lebih gampang kalau menurut saya. Nah, kalau misalkan di registration table ini juga kita mau mereject MAC address tertentu, itu bisa juga. Gitu. Misalkan ada MAC address yang bandel nih. MAC addressnya mau saya reject aja, itu bisa. Adanya di mana? Di access list. Tinggal kita masukin, atau mungkin mau dibuat misalkan sinyal di atas -75 tidak bisa terhubung, seperti itu. Itu bisa. Ini contohnya. Kalau misalkan -7 di atas 75 biasanya tidak bisa terhubung, di reject. Interface-nya all. Kalau mau untuk semua cap. Kalau misalkan mau beberapa cap ya tinggal interface-nya aja tinggal dipilih. Seperti itu. Lalu, nih saya bikin singkat ya, mengingat waktu nih. Nah ini lanjutnya itu mengkoneksikan cap kepada capsman. Mengoneksikan cap sangat mudah juga, tinggal masuk ke wireless, menu wireless. Masuk ke menu wireless, udah gitu lanjut ke cap, tinggal di enable. Nah ini contoh yang layer 2. Kalau misalkan di layer 2, misalkan interface wirelessnya hanya WLAN 1 aja. Kalau misalkan emang ada 2 tinggal pilih mau WLAN 1 apa WLAN 2. Gitu. Ditentukan sertifikatnya. Kalau misalkan emang capsman-nya itu menggunakan sertifikat, itu kita request. Tapi kalau tidak menggunakan sertifikat ya di non saja. Nah, kalau ke layer 2 ini discovery interface wajib diisi nih. Kalau misalkan tidak diisi ya nggak bakalan connect. Karena posisinya menggunakan layer 2 tanpa menggunakan IP. Ethernet 1 kebetulan di sini discovery interface-nya Ethernet 1. Kalau mau mempunyai capsman yang lebih dari 1 juga, kita bisa menentukan di log capsman-nya, tinggal di checklist, lalu kita tentukan capsman mana yang mau dihubungkan di mana. Itu adanya di capsman name. Jadi capsman name ini identity daripada si capsman-nya. Gitu. Capsman name itu posisinya kalau misalkan kita punya 3 capsman, tentuin aja kalau mau menggunakan layer 2. Dari situ bisa kita log. Nah, yang bridge-nya itu kalau misalkan kita mengaktifkan di datapad itu local forwarding, biasanya di bridge-nya harus di input. Seperti itu. Nah ini contoh yang menggunakan layer 3. Kalau misalkan di layer 3 discovery interface itu tidak perlu di input, cukup masukkan IP address-nya aja di capsman address dan capsman name. Itu syaratnya ya tadi, si cap itu harus bisa ngeping daripada capsman. Capsman itu bisa ditaruh di mana aja, mau di luar network itu atau mungkin mau di tunnel ke luar network kita, itu nggak masalah. Capsman bisa berjalan di layer 3 ini.
Seperti itu. Requirement daripada cap itu sendiri wajib level 4. Kalau enggak level 4 ya nggak bisa jadi access point. Itu udah lumrah ya. Nah, ini result cap yang sudah terhubung ke Cashman. Ini saya ambil juga dari Darko tuh, ada berapa tuh capnya? Cukup banyak ya. Tadi juga kan SSID-nya ada yang virtual, cukup banyak. Nah, lanjut ke implementasi. Nah, implementasinya ini saya dilakukan seperti ini topologinya. Di mana posisinya internet itu masuk router. Nah, capnya itu terpisah. Itu capsnya terpisah. Yang di bawah router itu menggunakan layer 3, sedangkan yang di bawah Capsman itu menggunakan layer 2. Kalau misalkan yang di bawah router menggunakan layer 2, bisa apa enggak? Nggak bisa. Kalau mau bisa, tunneling dulu ke Capsman nya gitu. Kalau mau menggunakan layer 2 di bawah router ya, itu harus ditunnel dulu. Kalau mau buatin tunneling EOIP ke Cashman baru bisa menggunakan layer 2. Jadi begitu. Nah, ini tinggal enable, install. Ini kebetulan masih versi 35. Kalau misalkan udah 37, package-nya udah nggak ada CM2, VP Rep udah nggak ada, cukup wireless saja. Itu sudah mencakupi keseluruhan. Implementasinya seperti ini. Ini konfigurasi yang di router saya buat VLAN. Gitu, saya buat VLAN 103, 102, 101. Itu Ethernet Capman di Ethernet 1 Capsman-nya. Ini bisa teman-teman coba sih, ntar slide-nya saya share ya. Itu, ini konfigurasinya. Nah, ini Capsman konfigurasi tinggal kita enable aja. Tadi itu yang sebelumnya, kalau misalkan kita menggunakan sertifikat tinggal di auto, kalau sudah ada ya tinggal dipilih. Nah, ini konfigurasi Cap 1. Dia menggunakan IP Cashman address-nya di log, sertifikatnya di request. Kalau misalkan emang di Cashman-nya di auto, di generate. Nah, ini contoh konfigurasi Cap 2 dengan Cap 3 menggunakan discovery interface. Waktunya hampir habis. Oke. Cashman security saya buat seperti ini. Cashman datapad tinggal dimasukkan. Lanjut ke Cashman configuration channel, dimasukin. Nah, Cashman juga bisa menentukan si capnya. Misalkan kita bikin di interface di cap 1 office dan student aja misalkan SSID-nya. Sedangkan di grouping configuration kita mempunyai 3 konfigurasi. Ada office, guest, sama student misalkan seperti itu. Itu bisa ditentukan di provisioning atau di interface. Kita nanti tentukan di sana. Gitu. Sebenarnya saya pengen ngasih demo, cuman dibilang waktunya udah mau habis. Kasihan banget saya kan. Waktunya sedikit banget. Seperti itu. Jadi bisa ditentukan tuh capnya itu syaratnya apa ya? Kita harus tahu MAC address-nya. Itu. Cukup ini sih sebenarnya, cukup menarik kalau menurut saya menggunakan Capsman ini. Sangat mudah dan ibaratnya sangat membuat si network administrator memonitoring usernya yang banyak itu, yang wireless access point-nya banyak. Itu secara terpusat kan enak ya. Nah, ini kesimpulannya nih. Sebenarnya saya pengen ngasih demo, cuman udah nggak bisa ya, Pak. Udah nggak bisa nih. Sayang banget, saya udah bawa router gitu kan. Mau ngasih demo dikit, nggak bisa. Ini sih kesimpulannya ya. Kesimpulannya, Cashman mempermudah administrator memonitor access point secara terpusat. Nah, Cashman juga memungkinkan untuk dapat menentukan lewat traffic mana si user, mau melalui router kah, mau melalui Cashman langsung kah, atau menggunakan tunneling. Seperti itu. Mau langsung dilempar ke tunneling tanpa si user menggunakan dial VPN misalkan seperti itu bisa. Seperti itu. Ini feature readingnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Mas Firman Maulana. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga presentasi tidak dapat maksimal. Apabila ingin bertanya bisa langsung ke Mas Rifan Firman Maulana melalui email. Beri aplaus untuk Mas Rifan Firman Maulana yang telah memberikan
presentasinya implementasi Capsman di sekolah. Dan untuk peserta Microtech User Meeting 2016, saat ini kita akan lunch break. Dan untuk sesi presentasi berikutnya akan kita mulai tepat pada pukul 13.35.